Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Albat Setia, NIM 4118084. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Hukum Ekonomi Syariah kelas B. Yang pertama yaitu apa saja yang termasuk asas akad syariah. Jelaskan masing-masing dari asas akad syariah tersebut. Yang pertama yaitu hitiari atau sukarela, di mana setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak sehingga terhindar dari unsur keterpaksaan karena adanya tekanan salah satu pihak atau pihak yang lainnya. Yang kedua yaitu amanah atau menepati janji, di mana setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan kesepakatan yang ditetapkan. Yang ketiga yaitu ihtiyati atau kehati-hatian, di mana setiap akad dilakukan dengan pertimbangan yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat. Yang keempat yaitu luzum atau tidak berubah, di mana setiap akad dilakukan dengan tujuan yang jelas dan perhitungan yang cermat sehingga terhindar dari praktik spekulasi atau maisir. Yang kelima yaitu taisir atau kemudahan, di mana setiap akad dilakukan dengan cara saling memberi kemudahan kepada masing-masing pihak untuk melaksanakannya sesuai dengan kesepakatan. Yang keenam yaitu saling menguntungkan, di mana setiap akad dilakukan untuk memenuhi kepentingan para pihak sehingga terhindar dari praktik manipulasi dan merugikan salah satu pihak. Yang ketujuh yaitu taswiyah atau kesetaraan, di mana para pihak dalam setiap akad memiliki kedudukan yang setara dan mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Yang kedelapan yaitu transparansi, di mana setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para pihak secara terbuka. Yang kesembilan yaitu kemampuan, di mana setiap akad dilakukan sesuai dengan kemampuan para pihak sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi pihak yang bersangkutan. Yang ke-10 yaitu itikat yang baik, di mana setiap akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan, tidak mengandung unsur jebakan atau tipuan. Yang ke-11 yaitu sebab yang halal, di mana akad tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Yang kedua yaitu sebutkan dan jelaskan 3 buah kaidah usul fikih beserta penjelasan arti dan contoh penerapannya. Yang pertama yaitu al-uslu fi al-muamalati al-ibahati ila ayatullah dalilun ala tahrimiha, yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Jadi setiap transaksi dan muamalah pada dasarnya diperbolehkan, seperti jual beli, sewa menyewa, gadai dan lainnya, kecuali yang sudah ditegaskan keharamannya seperti mengakibatkan kemudaratan, tipuan dan lainnya. Yang kedua yaitu al-batilu layak balu al-ijazata, yaitu akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan. Jadi akad yang batal dalam hukum Islam dianggap tidak pernah terjadi, maka akad yang batal tetap tidak sah walaupun diterima oleh salah satu pihak. Contohnya seperti bank syariah tidak boleh melakukan akad dengan lembaga keuangan lain yang menggunakan sistem bunga, meskipun sistem bunga dibolehkan oleh pihak lain. Namun dari Dewan Syariah Nasional sudah menyatakan bahwa sistem bunga itu haram untuk dilakukan. Jadi akad baru sah apabila lembaga keuangan tersebut mau menggunakan akad-akad yang diberlakukan pada pihak syariah atau tidak menggunakan sistem bunga. Yang ketiga yaitu al-farmu bil ghanmi, di mana resiko itu menyertai manfaat. Jadi seseorang yang memanfaatkan sesuatu harus menanggung resikonya. Contohnya seperti meminjam barang, yaitu wajib mengembalikan barang dan resiko ongkos-ongkos pengirimannya atau pengembaliannya. Yang ketiga yaitu apa yang dimaksud adam al-tadlis dan adam al-gharar. Apa yang membedakan antara keduanya? Yang pertama yaitu adam al-tadlis, di mana suatu kondisi di mana saat salah satu pihak tidak mengetahui kondisi yang sebenarnya.
sehingga pihak lain yang memiliki informasi lebih memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendapatkan dengan cara menipu pihak yang tidak tahu. Yang kedua yaitu adam al-gharar, di mana setiap bentuk muamalah tidak boleh ada unsur tipu daya atau sesuatu yang menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain, sehingga menyebabkan hilangnya unsur kerelaan dalam melakukan suatu transaksi. Untuk perbedaan dari adam al-tadlis dan adam al-gharar, yaitu pada adam al-tadlis informasi yang diberikan itu tidak lengkap, hanya diketahui oleh salah satu pihak saja, sedangkan adam al-gharar informasi yang tidak lengkap dialami oleh kedua belah pihak. Yang keempat, bagaimana suatu akad disebut sah, fasad, dan batal demi hukum. Yang pertama, suatu akad dikatakan sah demi hukum jika akad tersebut memenuhi syarat-syarat sahnya akad atau perjanjian, yaitu adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, atau adanya objek akad, dan suatu sebab yang halal. Yang kedua yaitu suatu akad dikatakan fasid demi hukum jika tidak memenuhi rukun dan syarat akad, dan adanya penyimpangan dalam akad. Yang ketiga yaitu suatu akad dikatakan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat objektif dalam kitab UU Hukum Perdata atau KUH Perdata, yaitu suatu hal tertentu dan sebab yang halal. Soal yang kelima yaitu sebut dan jelaskan 9 prinsip utama dalam bermuamalah. Yang pertama yaitu adam al-tadlis. Dalam menjalankan muamalah harus memegang prinsip adam al-tadlis. Artinya salah satu pihak tidak mengetahui informasi mengenai objek akad. Seharusnya kedua belah pihak sama-sama mengetahui informasi objek akad tersebut. Yang kedua, adam al-gharar. Dalam menjalankan muamalah haruslah memegang prinsip adam al-gharar, yang artinya tidak boleh ada unsur penipuan di dalam suatu akad yang merugikan salah satu pihak. Yang ketiga, adam al-maisir. Dalam menjalankan muamalah haruslah berpegang prinsip adam al-maisir, yang artinya objek akad tidak mengandung judi. Yang keempat yaitu adam al-ihtikar wa al-taisir, atau tidak boleh ada penimbunan. Dalam bermuamalah tidak boleh menimbun objek akad yang menyebabkan berkurangnya barang yang diperjualbelikan. Yang kelima yaitu adam al-zum atau aniaya. Dalam bermuamalah tidak boleh ada unsur aniaya di dalamnya. Jadi dalam suatu akad tidak boleh terjadi penekanan antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Yang keenam yaitu musyarakah. Jadi dalam prinsip bermuamalah haruslah berpegang prinsip kerjasama dan saling menguntungkan. Yang ketujuh yaitu albir wa al-taqwa. Dalam bermuamalah haruslah berpegang prinsip tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu tafakul al-ijtimal atau saling menanggung, di mana prinsip ini yang artinya antara pihak-pihak yang terlibat dalam akad, apabila terjadi sesuatu terhadap objek akad haruslah ditanggung secara bersama-sama. Yang kesembilan yaitu adam al-riba atau tidak boleh mengandung unsur riba. Dalam bermuamalah tidak boleh adanya unsur riba dikarenakan riba dilarang oleh syariat Islam serta merugikan salah satu pihak dalam akad.
Sekian jawaban UTS dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.